Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di series game terbaru dari F1 2021. Tepatnya untuk series game F1 paling baru di tahun ini. Kita hari ini berperan sebagai perwakilan dari dunia balap roda 2 yang kali ini kita berlaga atau melakukan debut perdana di game F1 atau game roda 4 untuk pertama kalinya di tahun 2021, yaitu di game F1 cuy. Ya, sekaligus kita mencari tahu gimanakah pandangan dari gue sendiri untuk sebagai player MotoGP yang lagi ngemainin game balap roda 2 yaitu game F1. Apakah kita bakal tercengang dengan semua fitur yang serba ada dan serba luar biasa, banyak banget, beda sama game MotoGP yang emang minim fitur. Dan baru aja login di gamenya kita udah ditawarin untuk ngebeli sebuah helm atau tepatnya untuk beberapa apparel tambahan yang emang kayaknya sih kita makin kesini, kalau kita udah nekunin lama game ini bakal makin tertarik untuk ngebeli beberapa produknya cuy, termasuk untuk beberapa apparel tambahan seperti helm atau mungkin bahkan livery spesial. Jadi gue tegasin sekali lagi, ini kita nge-review game F1 sebagai player MotoGP yang emang baru kayak masih belajar, tahap belajar di sini. Ya barangkali bisa sih ngebandingin antara game F1 yang versi 20 sama yang versi di tahun 2021 di depan hari ini. Untuk paling mencolok perbedaan dasar adalah di bagian background, dimana hari ini untuk game F1 seri terbaru menggunakan background warna putih, sedangkan sebelumnya di seri sebelumnya itu menggunakan warna yang cukup gelap, bisa dikatain warna abu-abu, bahkan ada yang warna merah untuk seri F1 2020. Nah, hari ini kita udah dapetin 3 menu untuk pilihan mobil, ada F1 2021, F1 2020, serta ada player car atau bisa kita sebutin tuh kayak my team cuy. Jadi kita bisa mengcustomize atau kustomisasi mobil kita sendiri untuk karir my team. Hari ini untuk F1 2021 di sini kayaknya sih, atau liputannya kayak harusnya sih untuk livernya sudah update paling baru lah ya. Masa iya sekelas game F1 apalagi udah diakuisisi oleh EA, masa iya pengerjaannya nanggung cuy, nggak mungkin lah ya. Jadi kita yakin aja dengan harga segitu pasti game F1 udah top banget lah ya. Nah, hari ini kita udah ngeliat livery dari Mercedes, ada juga Red Bull Racing, dan ini bentukan mobilnya kayaknya lebih pendek untuk Honda ya. Lihat nih, kayak bener agak lebih panjang si Mercedes daripada si Red Bull Racing. Hari ini juga ada Aston Martin, kemudian Alpine F1 Team. Dan sejauh ini livery yang paling gue suka untuk penataan warnanya itu ada di tim Alpine. Kalau Ferrari kayaknya udah bosen sih. Ada juga Alfa Tauri, juga ada Alfa Romeo cukup bagus juga. Kemudian juga ada Haas F1 Team dengan sponsor ulang kali, serta ada Williams Racing. Ini kalau gue pribadi bisa menilai livery F1 paling keren itu ada di musim saat ini. Keren banget cuy. Ditambah lagi dengan di musim kali ini karena semakin banyak banget drama di F1 itu, makanya hari ini F1 hingga saat ini benar-benar lagi rame banget cuy di internasional. Tapi kalau di Indo sendiri kayaknya gue sendiri kurang tahu apakah F1 ini lagi rame atau lagi booming, karena kalau menurut gue pribadi beberapa fans MotoGP yang idolanya udah nggak tampil bagus lagi, kemungkinan mereka semuanya beberapa di antaranya mungkin pindah ke F1 atau pindah haluan untuk ajang balapan cuy, bisa aja kan. Oke, untuk masuk ke kelas F2 di sini, F2-nya untuk musim 2020 dan belum ada untuk update versi tahun 2021. Hari ini ada Jason Galail dengan tim Dams dengan sponsor yang sangat melekat yaitu Pertamina serta KFC. Sementara untuk rekan lainnya di sini rivalnya juga masing-masing emang oke. Oh, Yuki Tsunoda masih di F2 ya. Jadi dia jadi pembalap rookie di ajang F1 2021. Sementara itu sebelah kanan masih ada Jack Aitken. Kemudian di sini beberapa di antaranya emang masih baru banget kita lihat cuy. Maksudnya untuk baru body ini masih benar-benar baru banget. Ada juga Mick Schumacher, ada juga Roy Nissany, ada juga Marino Sato, dan ini kita masukin ternyata dia juga lulusan bareng sama si Mick Schumacher dan satu tim di Haas F1 Team. Oh ya, ini BTW kelas F2 emang body mobilnya sama semua atau gimana? Atau emang ada supplier sendiri kayak di kelas Moto2 yaitu Kalex. Nah, sebenarnya sini untuk car livery-nya untuk versi mobil bawaan pabrik dari gamenya ini masih benar-benar dasaran banget. Ini kayak mobil abis didempul dengan warna abu-abu. Ya ampun. Oke, next kita bakal cek di car livery. Ini car livery di mana sebenarnya? Ini nggak ada dan
Oh, di customize dong. Ya ampun, kok bisa lupa cuy. Oke, kali liveries. Apakah pilihan liveries ini bakal makin banyak atau malah kayak seri sebelumnya dimana benar-benar minim banget livery? Maksudnya untuk livery gratisan cuy. Beda sama livery yang mesti kita beli dulu. Lumayan sih ini, standar dan oke, udah mulai bagus. Wah, ini kayaknya kalau kita ngebandingin sama seri yang kemarin, ini kayaknya sih jauh lebih banyak pilihan livery gratisan yang ada di game F1 2021. Sejauh ini bagian kiri semuanya liverynya benar-benar futuristik banget, benar-benar keren banget cuy. Ini kayaknya ada pilihan decal deh. Kan bener ada. Jadi kita bisa mengcustomize nih kira-kira mau menggunakan sponsor kayak gimana. Nah, hari ini untuk pilihan dari drivernya kita bisa edit juga. Dengan helm di sini kayaknya helmnya sih nggak ada merek. Cuman helm aja sama logo dari punyaan kita sendiri. Meskipun motif helmnya benar-benar standaran, tapi jangan pernah ngeraguin kualitas dari helm F1 karena itu udah tahan api cuy. Mahal lagi. Oke, hari ini ada karakter pose di mana hari ini kayaknya juga cukup banyak untuk karakter posenya, di mana ini adalah pose yang bisa kita bilang untuk pengambilan rendering, tepatnya untuk menampilkan informasi ketika pembalap ini lagi dimunculin untuk informasi di starting grid sebelum balapan. Ya pokoknya kayak untuk data diri lah ya. Oke, di sini untuk select pose udah, kemudian ada juga podium emote dan ini ada 6 emoticon atau 6 emote yang bisa kita pilih yang versi gratisan. Lihat nih, ini keren-keren sih nih. Bener-bener gerakannya itu luas banget juga, apalagi gerakan dari mukanya. Mungkin karena emang mereka udah terbiasa sama game bola atau FIFA, makanya mereka udah bisa bikin karakter atau animasi gerakan wajah serta gerakan tubuh yang benar-benar luas banget dan benar-benar natural. Sementara untuk pilihan dari emote yang ini dibeli apa kita harus nyelesain challenge, ini kayaknya benar-benar keren banget. Dia lagi ibarat kayak superhero yang lagi berselebrasi cuy. Ini keren banget sih. Dia kayaknya nanti kalau kita pakai ini bakal ngebawa bendera negaranya cuy, mungkin aja kan. Oke, ada juga Victory Radio Call. Ini adalah fitur terbaru dari game F1. Oh, alright. I think maybe I can start turning some of these assists off. Oke, keren sih ini. That was on fire. That's a wrap, folks. Get in there, Jeff. Woo! Yeehaw! Thank you. I need a moment. Oke, boleh lah, ini boleh kita coba nantinya cuy. Kalau kita udah bisa menang, mungkin bakal ada Victory Radio Call. Keren sih nih. Oke, untuk Dev Publish ini kita sepertinya nggak bakal bikin dulu karakter. Mungkin nanti di episode kedua kalau kita udah mulai lagi untuk mendalami menu-menu yang belum kita pernah cobain di game F1. Hari ini untuk biasanya ini kayak kita ngebikin logo cuy. Ini adalah pilihan dari kita untuk ngebuat sebuah logo. Ini kayaknya tadi helm logo yang ada, maksudnya logo yang ada di helm kita tadi yang emang lagi nempel cuy. Jadi kita hari ini helmnya nggak ada merek dan cuman pakai logo aja. Karena emang kalau kita ngeliat sendiri itu bentukan dari helmnya F1 ya sama aja semua, bulat gitu kan, nggak ada motif untuk aerodinamika kayak di helm para pembalap MotoGP. Jadi bisa terserah kalian untuk ngebuat emblem atau logo kayak gimana yang nempel pada helm kalian. Kita langsung aja untuk nyobain satu gameplay untuk berlaga atau menjadi first impression kita di game F1 2021, tepatnya di track yang bakal kita pilih. Apakah di Bahrain? Kayaknya enggak sih. Kita langsung aja geser dan kita mungkin bakal memilih untuk track yang emang lebih cocok buat pemula, yaitu di sirkuit Red Bull Ring untuk Austrian Grand Prix F1 2021 dengan tim Alpine aja lah ya, karena udah ada Fernando Alonso yang menjadi seorang rookie di musim 2021. Ini ibarat kayak si Casey Stoner yang udah pensiun dan lanjut lagi untuk berlaga di musim 2021. Oke, hari ini kita bakal coba dulu di sini kayaknya untuk weekend. Ini kayaknya menunya beda juga ya sama versi F1 20, agak bingung juga. Kita levelnya di angka segitu aja, enggak usah tinggi-tinggi karena kita masih berada di kategori rookie atau pemula, dan bisa kita bilang kita benar-benar pemula yang paling pemula banget di series game F1 2021. Oke, hari ini untuk cuaca kita clear aja.
dry aja ya cuy. Kita nggak usah cari masalah dengan cuaca di sini. Karena biasa kita random kita malah mungkin dapatnya sih untung-untungnya kalau balapan dengan kondisi kering. Kalau hujan bakal kesusahan. Kita hari ini racingnya atau balapannya race-nya kita pakai yang short aja, yang cuman pakai 5 lap, dan semoga hari ini dengan memilih tim Alpine semoga bisa membuat kita untuk bersaing di baris depan. Minimal kita harus tembus ke 5 besar. Semoga aja cuy. The hills are alive with the sound of engines. It's race day at the Austrian Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Fernando Alonso and Ocon, Stroll, Ricciardo, Leclerc and Lando Norris, Tsunoda, Gasly, Carlos Sainz and Vettel, Russell, Latifi, Kimi Raikkonen and Nikita Mazepin, Mick Schumacher and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Dan akhirnya sampai kita di cockpit untuk F1 dari Alpine Team. Hari ini kita menggunakan step yang ada pada apa nih? Ada balance, ada increase top speed, ada maximum top speed. Ini kayaknya step default yang emang disediain buat kita langsung pakai aja. Kalau dari GP kan dia ada rekomendasi dari mekanik kita sendiri. Kali ini kan dia udah disediain langsung. Kita mau step mobil yang kayak gimana? Oke, langsung aja ini masuk ke starting grid untuk F1 Australian Grand Prix di musim 2021. Fernando Alonso sudah dilepas saat ini menuju ke pertama. Bottas dan Max Verstappen di posisi 2 dan ketiga 4 hingga kini. Bottas kembali lepas dan nampaknya Max Verstappen. Oh my god, ini ngapain use flashback? Oke, close fighting menuju hari ini di posisi keempat dari Max Verstappen, masih di overtake, masih kembali berduel wheel to wheel hingga kali ini di entry gol dan tikungan ketiga. Nampaknya Perez serta Bottas masih berduel hingga kini. Lewis Hamilton sudah menjadi leader untuk F1 Austria kali ini. Ini emang gila banget, euforia dari F1 benar-benar kerasa banget cuy. Itu loh, waktu selepas start benar-benar luar biasa, kita harus bersaing dengan track yang cukup sempit, ditambah lagi mobil yang cukup lebar juga. Itu membuat kita kadang suka harus berani ambil resiko meskipun ringlet kita menjadi taruhannya atau mobil kita bakal rusak. Hingga saat ini tepatnya di final sektor. Oke, 2 tikungan terakhir. Sebelum masih ada Max Verstappen, ada Esteban Ocon, ada juga Perez serta Bottas yang berada di depan kita untuk menahan laju dari Fernando Alonso. Kali ini tepatnya menuju lap kedua, lap terakhir. Kali ini Lewis Hamilton menjadi fast lap 1 menit lebih. Hingga kini kita masih berjuang. Ini aduh, malah katakan cuy. Oke, first corner. Luar biasa. Fernando Alonso berada di posisi sementara waktu hingga kini kita masih berusaha lagi mengejar meski di belakang ada yang mengejar juga. Sepertinya Max Verstappen mengejar si kiri, masih kembali berduel, mengambil dari si kiri, kita langsung ke blocking, kita masih mendefense dari si kanan, sanggup buka. Fernando Alonso bertahan posisi keempat dari serangan Max Verstappen. Dan di musim kali ini di live-nya mereka masih bertarung. Tentunya si Verstappen masih bertarung dengan Lewis Hamilton untuk gelar juara dunia di musim 2021. Oke, hari ini high speed cornering akankah Fernando Alonso bertahan di serangan pembalap Red Bull Racing yaitu ternyata Verstappen udah di overtaking sama Ocon, Esteban Ocon. Waduh, akhirnya dua Alpine udah mulai berada di posisi 4 dan kelima. Semoga aja nggak ada perubahan posisi. Aduh, kurang fokus gara-gara nekan tombol kita. Aduh, malah lebar dong. Ya ampun cuy. Nah, ini F1 sebenarnya tuh gampang kita tunggangi. Cuman ya kita yang penting paham aja sama jalur dari racer dan serta kita harus bisa untuk mencari apex yang terbaik. Meskipun kita masih awam, kita bakal berusaha aja sembari belajar. Di belakang masih ada Ocon masih mengejar. Esteban Ocon masih kembali berduel wheel to wheel menuju Enrico ketiga, masih berduel hingga kini. Kita bakal biarkan, oke, nggak apa-apa. Kita beri ruang, kita langsung ngeblokin dari kiri dan akhirnya kita bisa mengimbangi Esteban Ocon di posisi keempat. Luar biasa. Masih mengejar lagi. Ternyata kali ini Ocon masih mengejar. Kita overtake sekarang. Kita ambil alih kembali. Bisakah? Dan ternyata kita paksa dan kita overtake langsung ke Esteban Ocon untuk posisi keempat kembali. Dan akhirnya hari ini kita berhasil menggeser
rekan kita di tim Albin untuk lap ke-3 sementara waktu hingga sektor kedua. Saat ini game kita sama Sergio Perez. Wih, udah jauh banget cuy. Ini 3,8 detik di F1 itu udah jauh banget. Beda sama MotoGP. Astaga, makin ngejauh di final sektor 2 tikungan terakhir. Hari ini high speed cornering. Pokoknya kita di Austria ini benar-benar nyaman banget, apalagi treknya gampang, tambah lagi dengan hari ini kayaknya yang gue rasain ya, ini kayaknya assist-nya untuk kita ngendarain mobil ini tuh kalau di exit cornering itu lebih nyaman cuy. Gak gampang spinning, beda sama versi sebelumnya. Atau mungkin karena emang ada startnya sendiri kan, kita nggak tahu pasti. Nah saat ini menuju braking zone tikungan ketiga. Dan yang paling gue suka ini adalah ada efek yang cukup menakjubkan, dimana kita tadi waktu di menjelang tanjakan di tikungan ketiga itu ada sedikit genjotan, kayak mobilnya itu ngelewatin satu trek aspal yang cukup bergelombang cuy. Jadi kayak ada efek dek langsung ke bawah gitu kan. Pokoknya menjadi hal yang cukup menarik karena itu jarang banget kita rasain cuy. Kalau di GP kayaknya terlalu OP sih. Masa iya kita lagi nikung masih aja shock depannya masih mantul-mantul, itu kayak aduh. Kocak juga ya. Panjang kita habis dari gamenya si Mars langsung beralih ke gamenya si Codemaster atau IE sekarang. Itu kayak kita berasa lebih dimanja di sini cuy. Asli ini yang gue rasain kalau kita udah nyobain game F1 di versi musim 2021. Di belakang ternyata Ricardo, dari Ricciardo sudah berhasil menggeser posisi kelima dari Esteban Ocon. Dengan gap 0,4, akankah Ricciardo bisa mendekati Alonso untuk duel kita di final lap F1 Austria? Hati-hati di belakang, Ricciardo mengejar, kita beri celah, tenang aja, kita bakal cari peluang yang kosong dan akhirnya kita dapat untuk overtaking. Wow, luar biasa, Ricciardo berhasil kita kalahkan tadi di tikungan ketiga dengan cara si Andrea Dovizioso kepada Marc Marquez. Nah, kini di entry corner kita masih ngeblocking, mengambil apex terdalam dan di high speed cornering sanggup ke Alonso meninggalkan gap dengan Ricciardo dengan jarak lebih dari 0,3. Semoga bisa, dan hari ini tepatnya di sektor 2 menjelang sektor ketiga atau final sektor, kita hari ini masih berusaha bertahan meskipun di belakang Ricciardo masih mendekat dengan jarak 0,3. Hati-hati Jasper Perez menuju 2 tikungan terakhir. Hari ini Lewis Hamilton berhasil menang di GP Austria. Sementara di posisi 2 ada Valtteri Bottas dan juga ada Sergio Perez di posisi 3. Hingga kini bendera berkibar dan Lewis Hamilton menang. Hingga kini juga Alonso berhasil melakukan posisi keempat di GP Austria. Luar biasa, debut yang cukup baik dari Fernando Alonso untuk musim 2021. Hari ini Mick Schumacher menjadi driver of the day. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be Luar proud. biasa, hari ini race-nya cukup menarik. Kita meskipun hanya balapan 5 lap aja, tapi udah kerasa kayak wah, ini udah benar persaingannya luar biasa banget. Tapi kalau untuk balapan nanti di karir mungkin aja kita menggunakan jumlah lap yang cukup banyak, yaitu di angka 15 lap supaya ada pergantian atau masuk ke pit, pergantian ban. Luar biasa, hari ini akhirnya Austrian Grand Prix dimenangkan oleh Mercedes dan juga disusul oleh perwakilan dari Red Bull Racing, yaitu Sergio Perez. Biasa hari ini mungkin kalau kita nanti bikin konten F1 dan rame, bisa jadi gue bakal coba untuk ngertiin lagi, dan mungkin kita bakal menggunakan steering wheel. Kayaknya menarik karena kita pengen belok yang halus, dan sekali kita belajar gimana cara ngedarain mobil F1 dan mobil lainnya dengan steering wheel, karena pasti bakal feelnya beda banget cuy. Jadi pandangan gue sebagai player MotoGP game kalau mainin game F1 itu ibarat kayak kita jurusan biologi tapi kita belajar untuk jurusan kimia. Ya ibaratnya kita sama-sama satu IPA, sama-sama satu ajang balapan, tapi beda prodi gitu kan. Jadi kayak kita lebih condong ke biologi, ke makhluk hidup, sedangkan kimia itu lebih cenderung ke unsur-unsur dan zat. Ya pokoknya masih satu IPA lah cuy. Cuman ya kita perlu lebih belajar lagi untuk mendalaminya. Jadi oke semua, kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di race F1 lainnya, dan oke, bye, ciao.